Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Silvi, perwakilan dari kelompok 7 yang akan membawakan materi tentang Global Channel and Physical Distribution. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok 7 terlebih dahulu. Untuk yang pertama, ada saya sendiri dengan Aulia Silvi Isnaini, NIM 2019-11310. Yang kedua ada Sukma Wandi, NIM 2019-11294. Dan yang ketiga ada Ayudhya Safitri, NIM 2019-11570. Tujuan pembelajaran untuk materi kali ini yaitu pemahaman terhadap saluran distribusi fisik secara global, mampu mengenal channel secara global, mampu memahami jalur distribusi fisik secara global. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya Sukma Wandi. Definisi distribusi. Distribusi merupakan salah satu keputusan penting yang menentukan keberhasilan pemasaran global. Akselerasi siklus hidup produk dan meningkatnya kebutuhan kapital untuk riset dan pengembangan produk menuntut entry pasar global yang cepat ke sejumlah pasar nasional. Kemampuan memaksimalkan jumlah pasar yang bisa sukses dimasuki membutuhkan akses pada sistem distribusi dan koordinasi antara pemasaran dan produksi. Keputusan distribusi merupakan keputusan strategik yang berdampak jangka panjang karena menyangkut komitmen dan biaya yang besar. Dalam konteks pemasaran global, terdapat trade-off antara meningkatnya kendali dan laba potensial dari integrasi vertikal dalam saluran distribusi global dibandingkan meningkatnya risiko dan kurangnya fleksibilitas berkenaan dengan investasi dalam sistem distribusi terintegrasi tersebut. Saluran distribusi pemasaran global. Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling terkait dan terlibat dalam proses penyampaian atau penyaluran barang dan jasa dari point of origin ke point of consumption guna memenuhi kebutuhan pelanggan secara menguntungkan. Dalam konteks pemasaran global, manajemen saluran distribusi internasional mengacu pada proses menjalin dan mengembangkan relasi dengan berbagai pihak yang memfasilitasi transfer produk dan jasa dari berbagai produsen di suatu negara kepada konsumen di negara lainnya. Distribusi global memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan distribusi di pasar domestik. Karakteristik tersebut menyangkut kompleksitas variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pilihan aktivitas-aktivitas internasional. Membangun saluran dan bekerja sama dengan saluran. Perusahaan global yang berkembang melintas batas-batas nasional harus memanfaatkan saluran distribusi atau membangun sendiri. Hambatan saluran sering ditemui ketika perusahaan memasuki pasar yang kompetitif di mana merek dan hubungan pasokan sudah terjalin. Jika manajemen memiliki keterlibatan langsung, maka perusahaan membentuk tenaga penjualnya sendiri atau mengoperasikan toko retailnya sendiri. Pilihan lainnya adalah keterlibatan tidak langsung, yang memerlukan penggunaan agen, distributor, dan pengecer independen. Tujuan dan hambatan saluran distribusi. Tujuan pokok saluran distribusi adalah menciptakan utilitas bagi para pelanggan. Utilitas tersebut terdiri atas 5 kategori. Utilitas tempat, utilitas waktu, utilitas bentuk, utilitas informasi, dan utilitas kepemilikan. Utilitas tempat yaitu ketersediaan produk atau jasa di lokasi yang nyaman dan mudah diakses pelanggan potensial. Utilitas waktu yakni ketersediaan produk atau jasa pada saat yang diinginkan oleh pelanggan tertentu. Utilitas bentuk yaitu produk diproses, disiapkan, dan siap dimanfaatkan serta dalam kondisi yang tepat. Utilitas informasi yakni jawaban atas pertanyaan dan komunikasi umum mengenai fitur dan manfaat produk yang tersedia. Dan yang terakhir, utilitas kepemilikan menyangkut negosiasi dan peralihan hak milik atas produk atau jasa yang dipasarkan dari produsen ke konsumen.
Proses pembentukan saluran internasional untuk disesuaikan dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan dihambat oleh 4 faktor, yaitu 1. Karakteristik pelanggan, 2. Karakteristik produk, 3. Karakteristik perantara, dan terakhir 4. Karakteristik lingkungan. Nama saya Eudia Sapitri, NIM 2019 11570. Selanjutnya ada struktur saluran distribusi. Yang pertama ada produk konsumen, yang kedua ada perdagangan eceran global, yang ketiga ada produk industri. Terdiri dari tenaga penjual pabrik, agen, sampai pedagang besar. Selanjutnya ada strategi saluran distribusi untuk memasuki pasar baru dengan mengadakan kontes penjualan dan memberikan penghargaan bagi yang menang, melakukan distribusi langsung, menggunakan program komunikasi yang canggih dalam periklanan. Selanjutnya ada inovasi saluran distribusi nasional. 4 acuan untuk menjelaskan keadaan dan tingkat inovasi dalam saluran eceran. Yang pertama ada inovasi hanya terjadi pada sistem yang telah berkembang secara canggih. Yang kedua ada kemampuan suatu sistem untuk beradaptasi dengan sukses harus berkaitan langsung dengan perkembangan ekonomi. Yang ketiga ada lingkungan ekonomi yang menguntungkan, dan yang terakhir ada mempercepat proses adaptasi dengan tindakan agresif perusahaan masing-masing. Efektivitas saluran distribusi global. Dalam memilih anggota saluran distribusi, berhati-hatilah dengan para pedagang perantara yang hanya mencari keuntungan maksimal bagi mereka yang seringkali menerima pesanan-pesanan hanya dari para produsen dengan permintaan yang sudah mapan atau produk dan merek mereka. Salah satu kerangka yang terbukti efektif untuk menganalisis situasi ini adalah kerangka 5C, yaitu ada Convergence, Character, Continuity, Control, dan Cost. Materi selanjutnya yaitu tentang kerangka 5C dalam saluran distribusi. Kerangka 5C itu sendiri terdiri dari coverage, character, continuity, control, dan cost. Untuk yang pertama yaitu coverage, yaitu kemampuan saluran distribusi untuk menjangkau pelanggan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan pangsa pasar dan pertumbuhan. Yang kedua, karakter, yaitu kompatibilitas saluran distribusi dengan positioning produk yang diinginkan perusahaan. Dan yang ketiga, continuity, yaitu loyalitas saluran distribusi kepada perusahaan. Yang keempat yaitu kontrol, yaitu kemampuan perusahaan untuk mengendalikan program pemasaran total untuk produk atau jasanya. Dan yang terakhir yaitu cost, yaitu tentang investasi yang dibutuhkan untuk membangun dan mempertahankan saluran distribusi. Selanjutnya tentang distribusi fisik dan logistik. Distribusi fisik dan logistik artinya produk-produk dibuat tersedia untuk konsumen bila dan di mana mereka menginginkannya. Masalah distribusi fisik dan logistis termasuk pemrosesan pesanan, gudang, manajemen sediaan, dan transportasi. Untuk materi selanjutnya, saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi mengenai salah satu brand terkenal yang menjadi trend center bagi merek-merek yang mengklaimnya, yaitu brand Apple. Siapa sih dari teman-teman yang gak kenal brand Apple ini? Brand Apple begitu sangat populer, tidak hanya di luar tapi juga di dalam negeri. Ambil contoh saja iPad, yang kemudian membuat produk-produk sejenis dari Cina maupun rakitan dalam negeri yang berhamburan di pasar Indonesia. Produk Apple memang begitu fenomenal, sehingga orang rela mengantri untuk mendapatkan produknya. Dalam kasus ini, Apple memandang pentingnya saluran distribusi dalam mempengaruhi kekuatan merek. Sebagian produsen tidak langsung menjual produknya ke konsumen. Mereka menggunakan perantara. Alasan yang melatar belakanginya digunakan perantara yaitu, yang pertama, karena banyak produsen kekurangan sumber daya finansial untuk menjalankan pemasaran langsung. Yang kedua, dalam beberapa kasus pemasaran langsung memang tidak layak. Dan yang ketiga, produsen ada kalanya sering mendapat pengembalian yang lebih besar atas produk yang dijualnya sendiri. Oleh karena itu, Apple menganggap saluran distribusi sangat penting guna memasarkan produknya. Yang terakhir yakni kesimpulan.
Kesimpulannya, saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling terkait dan terlibat dalam proses penyampaian atau penyaluran barang dan jasa dari point of origin ke point of consumption, guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam konteks pemasaran global, manajemen saluran distribusi internasional mengacu pada proses menjalin dan mengembangkan relasi dengan berbagai pihak yang memfasilitasi transfer produk dan jasa dari produsen di suatu negara kepada konsumen di negara lain. Untuk presentasi dari kelompok 7, saya kira cukup ya teman-teman. Untuk pertanyaan bisa disimak terlebih dahulu dan bisa ditanyakan di sharing session nanti. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.